berarti kan itu harapan bro dari selaku foundernya Genre, selaku personelnya Genre. Nah, segitu banyaknya kegiatan bro di tingkat di ranah sosial, di ranah Pijen, begitu Dauni dan Genre, gak kepikiran nikah bro? Saya insya Allah mau nikah habis Lebaran. Habis Lebaran? Iya, tahun serius? ini. Iya. Juni? Mei. Mei? 1 minggu setelah Lebaran. 1 minggu setelah Lebaran nikah? Setelah Lebaran Fitri, ya. Tepatnya tanggal 21, silakan teman-teman mohon doa restunya. 21 Mei saya nikah, 24 Mei saya resepsi di tempat perempuan. Berarti untuk ke depan tetap ya? Tetap membangun Genre, tetap membina Genre. Nah untuk secara pribadi bro, langkah ke depan seperti apa? Setiap manusia pasti punya target, misi, motivasi hidup. Tapi kalau di saya, setelah menikah tentu punya tanggung jawab dan urusan tersendiri untuk keluarga. Tapi selagi saya masih bisa kontribusi untuk Kabupaten Tanah Datar, insya Allah saya siap. Dan harapan saya memang dulu sempat berbincang ketika saya penelitian di sini bersama Bapak Sekda. Beliau sempat bilang waktu itu, karena lulusan dari kampus pertahanan, kalau bisa kontribusi di Tanah Datar. Jadi kami menjawab waktu itu, kampus pertahanan? Iya, saya dari lulusan Universitas Pertahanan RI. Jadi dulu beasiswa penuh dari Kemenhan untuk S2-nya. S2? Iya. Jadi penelitian di sini tentang COVID dan salah satu informan kami memang sekretaris daerah. Jadi Bapak Ir waktu itu menyampaikan bahwa silakan berkontribusi di Tanah Datar. Kami langsung jawab kami siap untuk kontribusi di Tanah Datar. Seperti itu. Saya baru tahu nih kalau bro tamatan pertahanan. Iya, saya berharap nggak banyak yang tahu karena cuman saya memang ingin sosialisasi di Kabupaten Tanah Datar ini untuk mereka-mereka yang mau untuk kuliah di Unhan. Karena itu Unhan beasiswa bro? Beasiswa penuh dari Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan? Iya, beasiswa penuh. Kita hanya tinggal belajar dan mengikuti aturan yang ada. Dan kita punya program bukan 2 tahun untuk S2 tapi 1,5 tahun, dan itu harus selesai tepat waktu. Alhamdulillah kita selesai semuanya tepat waktu. Berapa orang Tanah Datar bro? Di tahun saya hanya saya sendiri. Di tahun saya hanya saya sendiri. Saya sempat ketemu sama salah satu PNS dari Kemenhan yang bekerja di Unhan. Aduh, saya lupa nama kakak itu, dan ternyata beliau adalah orang Andaleh. Andaleh Muarabukit. Andaleh Muarabukit Sungayang ya. Nah jadi beliau sudah lama stay di Jakarta. Jadi beliau sepertinya orang pertama Tanah Datar yang lulus di Unhan. Tapi dengan program studi kami yang berbeda. Beliau damai resolusi konflik, kalau saya disaster management. Jadi waktu itu kami berdiskusi nih. Saya tanya siapa aja nih kak yang sudah sampai di sini dari Tanah Datar. Baru kita berdua baik katanya gitu. Nah jadi saya punya niat nih. Saya pengen rasanya ada kesempatan untuk sosialisasi kepada adik-adik S1 untuk putra-putri daerah di Kabupaten Tanah Datar. Itu waktu itu untuk bisa kuliah di Unhan, caranya seperti apa bro? Untuk masuk di Unhan kita harus siap dengan seabrek. Enggak, maksudnya mendaftarnya itu apakah melalui jalur khusus atau undangan atau daftar atau seperti apa nih? Daftarnya daftar online. Jadi pada saat itu sebenarnya saya sedang bekerja di salah satu perusahaan startup di Jakarta sebagai HRD, dan sebenarnya sudah nyaman banget kerja di sana karena itu passion saya sebagai human resource di bagian rekrutmen. Tapi orang tua saya ingin saya S2. Waktu itu saya cara menolaknya saya bilang, Pah mah nanti deh saya S2 kalau saya dapat beasiswa. Ternyata diijabah nih. Akhirnya dapat kesempatan ya, karena saya sudah berbicara seperti itu. Sebenarnya saya sudah nyaman dengan bekerja saya, dengan penghasilan pada saat itu. Tapi karena saya sudah berbicara, bagi saya adalah ucapan adalah janji, jadi saya realisasikan. Dan sebenarnya seleksinya cukup panjang ya. Ada sekitar 6 apa 7 sampai 8 penyeleksian hingga akhirnya diterima.
Pertamanya kita daftar online. Daftar online itu dikasih timing waktu 1 bulan kalau saya tidak salah. Pada saat itu Februari hingga Maret. Setelah lulus seleksi administrasi, kita ada beberapa seleksi panjang. Ada seleksi seperti PNS lah. Ada seleksi tes potensi akademik, ada seleksi psikotes, psikologi, juga ada seleksi kesehatan, ada seleksi TOEFL, dan terakhir interview dan pantukir. Gitu. Berarti dalam konteks pertahanan, bro udah fasih lah ya. Daripada generasi muda yang ada di sini loh. Insya Karena Allah. ternyata tadi bro bilang baru 2 orang nih yang udah ke Wuhan, saya tahu. ya kan? Baru 2 orang. Berarti yang seumuran bro atau seleting-letingan bro yang paham tentang pertahanan ya bisa dibilang bro lah dari Tanah Datar. Insya Allah, saya juga masih belajar tetap. Berarti untuk konteks pertahanan nih, ini pengen tanya nih, menyelamati generasi muda yang bro lakuin sekarang itu dalam salah satu bentuk ranah pertahanan kah? Karena apabila pemudanya sendiri udah rusak, berarti ya pertahanan negara atau pertahanan daerah udah obrak-abrik juga berarti. Saya tidak pernah berpikir seperti yang bro sampaikan ya, karena di saya waktu itu menjadi pendiri atau istilahnya penggerak kegiatan remaja ini itu memang nggak tahu saja kayak apa ngalir aja gitu ketika ada pemilihan, karena waktu itu masih panas-panasnya nih jadi sebagai seorang ambasador ya, sebagai seorang duta. Jadi pengennya memang berkontribusi sebagai duta, tapi karena saat itu kita tidak bisa jadi duta genrenya, jadi kitalah sebagai foundernya waktu itu. Mungkin bisa jadi itu bagian dari konsep pertahanan kabupaten yang mau saya bentuk ya, tapi di bidang remaja. Ya karena kan sekarang kalau untuk perang itu udah nggak perang tembak-tembakan gitu, udah nggak perang ini ya kan, udah nggak perang ya, bisa dibilang sekarang kayak maaf nih, generasi muda kita dicekoki dengan TikTok yang sekarang ya maaf dibilang untuk harga diri pun bisa dijual karena TikTok. Nah otomatis ya kalau udah generasi muda sibuk dengan goyang-goyang, sibuk dengan TikTok, sibuk dengan ya narkoba, ya otomatis generasi mudanya udah rusak ya, berarti udah gampang kali untuk menjajah suatu daerah gitu. Masuk nggak dalam ilmu pertahanan yang gua sampaikan? Bisa karena banyak faktor, karena di pertahanan itu ada faktor internal dan eksternal yang mengusik dan mengganggu sistem pertahanan, apakah itu di negara, apakah itu di kabupaten. Sebenarnya tidak hanya TikTok ya, dulu sebelum ada TikTok pun, semenjak adanya internet pun sebenarnya ketika ada salah penggunaan itu juga bagian dari gangguan pertahanan dari luar ya kan, karena internet, dan juga dari dalamnya mereka individunya itu sendiri yang tidak bisa cover penggunaannya seperti apa, manfaatnya dipositifkan apa dinegatifkan, itu tergantung yang menggunakan. Sulit memang kita caranya untuk membuat seseorang ya. Ngomong-ngomong soal internet, selagi kita belum punya satelit sendiri ya berarti setiap siapapun yang punya internet datanya pasti ke bawah ke Amerika gitu. Benar. Karena asal muasal internet kan datanya dari mereka semua tuh. Ya, mereka negara adidaya. Jadi kita masang internet di sini, semua data kita udah kirim ke sana. Benar. Nah, ya cukup satu lagi bro, cukup lucu juga. Dulu Marshanda diketawain goyang-goyang depan kamera, ya kan? Kan heboh tuh, Marshanda yang goyang inilah di depan kamera. Sekarang udah seluruh orang yang goyang-goyang depan kamera gitu. TikTok. Dan TikTok itu kan buatan Cina itu. Ya. Nah, berarti kan secara tidak langsung merusak apa ya? Yang seharusnya pemuda-pemudi yang membaca, menambah literatur gitu kan, sekarang sibuk dengan TikTok, apalagi dengan pandemi sekarang semuanya mengarah ke sana gitu kan. Ya dengan generasi mudanya udah dirusak ya kan, suatu daerah atau suatu negara bakal lemah gitu. Iya memang, cuman tergantung penggunanya, saya bilang tadi ketika
salah satu aplikasi digunakan untuk hal yang positif itu bagus, tapi kalau digunakan hanya untuk pura-pura nggak bisa, karena penonton kita bro sukanya begituan gitu. ya tergantung sajian. Hal yang edukasi, hal yang edukatif nggak ditonton orang, tapi yang goyang-goyang, yang seksi, yang buka-buka dikit gitu. Itu yang saya maksud tadi, jadi penggunaan. Jadi ketika mereka menggunakan seperti itu berarti mereka salah. Tapi kalau ketika aplikasi digunakan untuk hal yang positif, ada contoh kasusnya. Duta Genre yang 2021 mereka bikin sosmed Manjo namanya, dan mereka juga menggunakan aplikasi ini untuk penyampaian edukasi kepada masyarakat luas dalam konteks dunia maya ya. Ramai nggak ditonton? Memang kalau untuk viewers memang kita akui karena individu kebanyakan mostly-nya mereka pengen hal-hal yang disampaikan Raffi tadi. Tapi kalau bagi saya sih ketika ada hal yang positif memang ingin diusahakan, diikhtiarkan, kenapa tidak? Ya sekarang gini bro, mungkin yang goyang-goyang di TikTok, yang viral-viral TikTok, sebenarnya dari hati kecil mereka nggak mau untuk ngelakuin itu. Iya. Tapi ya karena hal yang mereka lakukan dapatin profit yang besar, keuntungan yang besar, penghasilan yang besar. Dengan uang iman pun digoyang bro. Iya. Ya kan? Makanya berkelanjutan. Kalau seandainya penonton kita nggak menonton hal-hal yang negatif seperti itu, mungkin yang seperti itu pun nggak viral gitu. Ya itu lagi sebenarnya dikembalikan kepada baik pengguna, baik penikmat, penonton gitu. Karena individu itu sendiri kan yang menonton gitu, individu sendiri yang menggunakan. Kalau memang tujuannya baik tapi itu jarang ditonton, ya mau gimana, kita sudah usaha. Tapi gini, kalau kita lihat data nih ya, yang menonton yang negatif itu banyak, yang nonton yang positif kayak yang konten-konten edukatif itu nonton sedikit. Berarti bisa kita simpulkan dari pengguna internet atau di pengguna aplikasi ini mayoritas emang yang suka yang negatif gitu. Ya tidak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri ya kan. Berarti udah generasi yang menonton yang pengguna TikTok kan kebanyakan generasi muda, milenial sekarang. Berarti emang bisa kita simpulkan generasi mudanya udah rusak gitu. Bisa kan? Karena yang sisi negatif nih kebanyakan viewersnya gitu, kebanyakan cepat viralnya, cepat trendingnya gitu kan. Sedangkan hal yang positif, hal yang edukatif naiknya lambat. Ya, nanti yang nonton itu misalkan banyak viewers dari generasi muda untuk hal yang negatif. Tapi kita kan nggak tahu apakah mereka mau implementasikan negatif tadi atau hanya sekedar nonton menikmati saja, kita nggak tahu. Jadi artinya sebenarnya untuk menonton hal yang negatif itu dalam konteks normal salah kan, karena bertentangan dengan norma. Cuman harapan kami memang di Duta Genre ini, kenapa kami bikin TikTok itu ya salah satunya memerangi yang tadi, maksudnya konten-konten negatif tadi melalui konten-konten positif kami di TikTok. Tapi memang kita akui kita harus kerja keras, harus kolaborasi, harus saling support. Kalau tidak seperti itu percuma juga sih. Tapi tetap sih karena Duta Genre dari 2016 sampai saat ini kami melihat kekompakannya, kami tidak bisa bilang 100% memang, karena ada juga setiap tahun dari angkatan itu yang setelah grand final mereka sibuk dengan urusan masing-masing, dan itu saya rasa mungkin tergantung manajemen waktunya mereka pribadi juga. Di Uda Uni pun saya juga tidak menutup kemungkinan ada yang seperti itu. Jadi artinya kita juga tidak bisa memaksakan, tapi kita hanya bisa berusaha ditambah dengan kerjasama. Tapi kalau hanya ingin menjatuhkan satu sama lain itu agak sulit sih. Jadi butuh kolaborasi, kerjasama, dan usaha pemerintah, masyarakat, media cetak pun juga harus seperti itu. Dan tambah lagi para pemuda, perbanyaklah membuat hal-hal yang positif. Nah benar, setuju saya. Karena apabila kuantitas yang membuat hal positif makin rame, ya, berarti bakal menjadi apa ya?
yang menonton pun disuguhkan dengan hal yang positif kebanyakan. Negatif positif? Positif, karena apabila banyak yang bikin konten positif, berarti kan dari aplikasi itu sendiri mengarahkan kepada hal yang positif. Banyak munculnya gitu di beranda-beranda aplikasi orang. Oke bro, makasih. Udah datang di Temu Tamu. Siap. Udah hadir di Temu Tamu, udah speak up di sini, udah bercerita tentang genre dan pribadi bro. Gue cukup kaget. Salah satu generasi muda tanah latar yang kuliah di Wuhan. Iya. Bagi apabila ada dari pemerintah daerah yang nonton channel gue, bahwa saya di tanah latar ada nih sekarang pemuda yang sangat produktif, yang udah tamat di Universitas Pertahanan Republik Indonesia, yang siap mengabdi untuk daerah apabila dibutuhkan. Hal-hal yang seperti ini mungkin kami dari generasi muda kurang tahu, dan sekarang gue baru tahu di Temu Tamu kalau ada putra tanah latar yang udah tamat di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Sekali lagi bro, saya ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya udah hadir di Temu Tamu.